Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Ulfa. Saya merupakan salah satu mahasiswi STK Bina Bangsa Gek Sempena Banda Aceh, jurusan PGSD tahun angkatan 2019. Hari ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, yaitu pengertian dari sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, yaitu komponen-komponen sistem pendidikan. Komponen-komponen sistem pendidikan ada 12. Pertama, yaitu tujuan dan prioritas. Fungsinya untuk mengarahkan kegiatan sistem. Kedua, yaitu peserta didik. Fungsinya ialah belajar. Diharapkan kepada peserta didik dapat mengalami suatu perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan pendidikan. Ketiga, yaitu manajemen atau pengelolaan. Fungsinya yaitu untuk mengkoordinasi, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Keempat, yaitu struktur dan jadwal waktu. Fungsinya yaitu untuk mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Kelima, yaitu isi dan bahan ajaran merupakan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Keenam, yaitu guru dan pelaksana. Fungsinya yaitu menyediakan bahan ajaran dan menyelenggarakan proses pembelajaran untuk peserta didik. Ketujuh, yaitu alat dan bahan bantu. Fungsinya yaitu untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya sistem pendidikan. Ke-8 yaitu fasilitas. Fasilitas yaitu fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. 9 yaitu teknologi. Fungsinya yaitu untuk memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. Ke-10 yaitu pengawasan mutu. Fungsinya yaitu untuk membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. 11 yaitu penelitian. Fungsinya yaitu untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan sistem pendidikan. Ke-12 yaitu biaya. Fungsinya yaitu untuk memperlancar proses pendidikan dan menjadi petunjuk untuk tingkat efisiensi sistem pendidikan. Itulah 12 komponen-komponen sistem pendidikan. Ketiga yaitu prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan. Pasal 4 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional di Indonesia yaitu ada 6. Pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis. Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai proses satu kesatuan sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga yaitu pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima yaitu pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, menghitung bagi segenap warga masyarakat. Keenam yaitu pendidikan diselenggarakan dengan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat. 4. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan ada 3. Pertama, formal. Jalur formal adalah pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertahap atau bertingkat. Contohnya seperti SD, SMP, SMA, perguruan tinggi atau yang setara dengannya. Kedua yaitu non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal, contohnya seperti PAUD, TPA, atau ekstrakurikuler di sekolah. Ketiga yaitu informal. Pendidikan informal adalah proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang usia, yang memperoleh nilai sikap, keterampilan, pengetahuan bersumber dari pengalaman hidupnya. Itulah pembahasan saya pada hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.